حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah Ta'ala, maka jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Sesungguhnya Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita membuat permisalan tentang Allah? Harusnya apa? Orangnya punya ilmu tentang Allah, baru dia membuat permisalan. Sementara Allah telah menetapkan, kalian wahai manusia, kalian tidak tahu. Maka apa? Tidak boleh kita memisalkan Allah. Allah tidak punya sesuatu yang semisal dengannya. Allah Ta'ala telah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah, yakni al-asbah, yaitu yang dianggap mirip dengan Allah atau hampir sama dengan Allah dan seterusnya. Fatushabbihunahu bi khalqih, sehingga kalian nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena selain Allah adalah makhluk. Wa taj'aluna lahu syarika, dan kalian menjadikan untuk Allah itu sekutu. Kenapa? Fa innahu subhanahu la mitlalahu wa la niddalah, karena Allah yang maha suci itu tidak ada yang semisal dengan dia dan tidak ada tandingan untuk dia, tidak ada yang setara. La fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatih, baik dari sisi zatnya ataupun namanya ataupun sifat-sifatnya, wala fi af'alih, ataupun di dalam perbuatannya. Adapun di sebagian novel yang kita baca itu orang-orang Kristen, mereka membuat permisalan untuk Tuhan Bapa yang ada di surga itu. Mereka mengajarkan ke anak-anak mereka, anak-anak kecil, bahwasanya gambaran Tuhan Bapa itu dia sudah tua, memang dia nggak tahu umur dunia berapa, umur dia tentunya lebih tua lagi, dan dia itu punya jenggot begini, wajahnya kebapaan dan dewasa, wajahnya itu adalah penuh dengan kewibawaan dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan anak ini ketika dia sedang jalan-jalan di luar gereja, dia di kebun, dia lihat ada apa istilahnya itu, petugas pengatur kebun. Betul-betul wajahnya seperti yang dibayangkan itu, kebapaan juga juga dia itu penuh dengan kewibawaan, jenggotnya panjang. Terkejut dia, langsung dia lari. Kemudian dia bilang ke susternya, oh Tuhan Bapak sudah ada di kebun. Mereka pening, gimana Tuhan Bapak di kebun? Tunjukkan itu. Oh enggak, itu cuma dia itu aja penjaga kebun, pengatur kebun. Dia bilang tapi gambaran kemarin begitu, kisahnya begini-begini. Oh enggak, itu kami cuma ilustrasi aja katanya. Nah ini enggak boleh, mereka itu jahil. Gimana mengilustrasikan Allah seperti itu? Baik. Maka memang tidak boleh, bahkan untuk anak-anak tidak boleh kita biarkan mereka di bawah pendidikan pendidikan orang-orang kafir, orang yang tidak kenal Allah dan sebagainya. Karena kita tahu pendidikan untuk anak-anak ini, dia menancapnya di hati itu kuat sekali. Hafalannya juga sangat kuat, maka bahaya kalau sejak kecil sudah dikasih dengan yang semacam itu, pendidikan yang salah. Tayyib qal wa darbul masal huwa tashbihu halin bihal. Membuat permisalan maksudnya adalah menyerupakan suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Disamakan ini bagaikan ini, yang itu adalah seperti begini dan begitu, yang ini adalah macam ini, macam itu, dan seterusnya. Fala yumassalu subhanahu wa ta'ala bi khalqih. Maka tidak boleh Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu dipermisalkan dengan ciptaannya. Wala yushabbahu bihim subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala itu diserupakan dengan mereka. Fa innahu subhanahu la mitlalah, karena tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu. Tangan dia menggenggam langit dan bumi. Gimana mungkin dibayangkan tangan Allah seperti tangan orang ini yang cuma mampu untuk memegang gunting, sedang memotong-motong daun di kebun. Ini sama sekali tidak layak. Tayyib. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah fi asna'i kalamillah, di tengah-tengah pembicaraan beliau mengatakan, wallahu subhanahu la tudrabu lahul amsal. Allah yang maha suci tidak boleh dibuat untuk dia permisalan-permisalan allati fiha mumasalatun li khalqih, yang mana di dalamnya nanti ada keserupaan, mumasalah yaitu kemiripan dengan makhluknya.
Fa innallaha la mitlalah, karena Allah itu tidak ada yang semisal dengan dia. Balahul masalul a'la, bahkan hanya milik dialah sifat yang paling tinggi. Kalau misal itu semisal, kalau masal itu adalah sifat yang paling tinggi. Al-masal artinya ada al-wasf. Maka tidak boleh sifat-sifat yang lain diserupakan dengan sifat Allah. Fala yajuzu an yushraka huwa wal khalqu fi qiyasi tamsilin wala qiyasi syumul. Maka tidak boleh dia dengan makhluknya itu dipersekutukan di dalam kias tamsil, ini semisal dengan itu, ataupun kias syumul. Kias syumul yaitu apa? Allah Ta'ala hidup, sementara makhluk hidup. Berarti apa? Seluruh sifat makhluk ada pada sifat Allah. Ini nggak boleh. Itu namanya kias syumul. Karena ada keserupaan dari salah satu sisi, berarti seluruh sisinya harus sama. Ini tidak betul. Kias yang rusak dari orang-orang tadi. Bahkan untuk masalah antar makhluk saja itu sudah tidak layak, dan mereka sendiri pada dasarnya tahu itu, tetapi memang mereka tidak mau rujuk. Karena apa? Mereka tidak ingin ketahuan buruknya dan jeleknya serta lemahnya ajaran mereka, orang-orang filsafat itu. Padahal kalau ditanyakan tentang qiyas syumuli itu apa sih? Mereka akan mengatakan yaitu kesamaan di dalam salah satu sifat itu mengharuskan bahwasanya benda yang ini sama dengan benda yang itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan mereka membuat apa? Bahwasanya manusia itu dia punya mata. Kita katakan, oh, monyet juga punya mata. Berarti apakah sifat manusia sama dengan sifat monyet? Mereka nggak mau terima itu. Tetapi mereka juga tidak rujuk dari kias yang celaka itu. Tapi mereka memaksakan ini untuk Allah Ta'ala. Ini jeleknya. Nah, manakala tidak layak Allah disamakan dengan makhluk, kata mereka, berarti Allah tidak punya sifat sama sekali. Jadi Allah yang dikalahkan. Makhluk boleh punya sifat pandai, kuat, hebat, dan seterusnya terpuji. Kalau Allah nggak boleh punya sifat, kata mereka, agar tidak sama dengan makhluk. Harusnya makhluk yang dikalahkan. Allah lebih dulu ada dengan seluruh kebaikan sifatnya. Inilah kata mereka. Bahkan sebagian dari filsafat mengatakan apa? Sifat makhluk ini hakiki. Kalau sifat Allah itu hanyalah majaz. Jadi memang makhluk yang dimenangkan. Ini jeleknya mereka. Padahal ketika kata Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau At-Tauhid, bahwasanya ketika mereka disamakan dengan monyet, mereka marah. Mereka mengatakan apa? Tangan, Allah Ta'ala tidak punya tangan. Kenapa? Karena makhluk punya tangan. Kalau kita samakan tangan, kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, kalian punya tangan, kemudian monyet juga punya tangan, apakah kalian sama? Oh, marah mereka. Kata Ibnu Khuzaimah, kalian marah ketika disamakan dengan monyet, padahal sama-sama yadun. Tapi kenapa kalian memaksakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Kenapa kalian katakan, enggak, yaitu manusia tetap punya tangan, walaupun monyet juga punya tangan, tetapi tidak sama tangan ini dengan tangan itu. Maka Ibnu Khuzaimah mengatakan, kalau antar makhluk saja, walaupun namanya sama, yaitu sama-sama tangan, yaitu yadun, tetapi kalian sendiri mengatakan tangan manusia tidak sama dengan tangan monyet. Maka kenapa kalian memaksakan? Kalau ditetapkan untuk Allah tangan berarti sama dengan makhluk? Nah, mereka tidak mampu menjawab. Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, tangan Allah itu untuk menggenggam seluruh langit dan bumi. Sementara makhluk, manusia dan jin, kalaupun semuanya berantai tangannya sampai melilit bumi, tidak mampu mereka itu. Untuk apa? Memegang bumi secara total, tidak mampu. Sementara Allah 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, semuanya digenggam oleh dia. Yang ini di tangan kanan, yang ini di tangan yang satunya. Siapa makhluk yang mampu melakukan itu? Maka apa? Ini menunjukkan memang sama-sama punya tangan, tetapi tangan makhluk terlalu lemah. Sementara tangan Allah, tangan yang maha perkasa. Yang mana langit dan bumi di tangan Allah itu bagaikan apa? Bagaikan biji di tangan salah seorang dari kalian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka tidak sama dan tidak layak dikatakan penetapan tangan itu mengharuskan apa? Sama dengan makhluk. Sebagaimana antar kalian sendiri sudah tidak sama, walaupun istilahnya sama-sama tangan. Baik, makanya yang namanya qiyas syumul ini tidak layak diberikan kepada Allah, bahkan antar makhluk sendiri apa? Tidak layak di sekian banyak case. Baik, ini belum kena angin. Qal tastawi afraduh, yang mana masing-masing individunya sama di dalam qiyas syumul tadi.
Maka tidak layak adanya kias ini dan kias itu untuk Allah Ta'ala. Bal yusta'malu fi haqqihi al-masalul a'la. Bahkan kita bergunakan untuk Allah itu sifat yang tertinggi. Kita katakan Allah punya wajah, walaupun makhluk juga punya wajah. Tetapi apa? Wajah Allah jelas wajah yang maha sempurna dan maha luas, tidak seperti wajah makhluk. Sebagaimana apa? Allah Ta'ala memberikan nama untuk sebagian makhluk itu dengan Al-Aziz. Qalat imra'atul azizil ana hashasol haq. Al-Aziz yaitu menteri di Mesir itu. Sementara Allah Ta'ala sendiri punya nama Al-Aziz, Al-Azizul Hakim. Tapi apakah sama keperkasaan Allah dengan keperkasaan makhluk? Jelas tidak sama. Aziz Mesir hanya berkuasa di wilayah Mesir. Itu pun sebatas apa yang diberikan kepada dia wewenangnya. Sementara Allah keperkasaannya itu meliputi seluruh darah-darah di langit dan di bumi secara total. Maka walaupun namanya sama, itu tidak mengharuskan hakikatnya itu sama. Baik, antar kita saja, antara makhluk tidak sama. Sama-sama Perdana Menteri, tetapi apa? Gajinya sudah lain, sifatnya sudah lain, kepandaiannya sudah lain, dan seterusnya. Maka sekedar kesamaan nama dan kesamaan jabatan tidak mengharuskan hakikatnya itu sama. Apakah kalau tidak sama berarti apa? Berarti yang ini harus ditiadakan? Tidak harus begitu. Semuanya ditetapkan, tetapi sesuai dengan kadarnya. Makhluk, kadar keperkasaannya ya sesuai dengan keadaan makhluk. Sementara Allah keperkasaannya tidak ada batasnya. Qal wa huwa anna kullamat tasafa bihil makhluk min kamal fal khaliq aula bih. Yaitu seluruh sifat kesempurnaan yang dimiliki makhluk, maka pencipta lebih layak untuk mendapatkannya. Kenapa? Mu'til kamal aula bih. Pemberi kesempurnaan dia lebih berhak mendapatkan kesempurnaan itu. Dan ini ma'ruf tentunya. Kita punya kekayaan dari siapa? Dari Allah. Berarti apa? Jelas Allah lebih layak memiliki sifat kekayaan. Nggak boleh kita katakan, oh kita kaya. Siapa yang memberi? Allah. Allah kaya enggak? Enggak juga aku. Terus dari mana memberi? Nggak ada istilah Allah itu seperti gambaran, yaitu Robin Hood. Orangnya sendiri miskin, tapi gimana dia bisa sedekah? Oh dia mencuri. Allah Ta'ala Maha Kaya, semuanya adalah kekayaan dia. Bukan sekedar apa? Sekedar penyampai, pemberi, dan yaitu apa istilahnya? Pengedar. Iya, pengedar saja, bukan. Bahkan dia adalah zat yang Maha Kaya. Baik. Qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya adalah tidak sama. Di antara makhluk saja kadar ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka Allah pencipta alam semesta jelas ilmunya jauh lebih tinggi daripada semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi dari ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu Allah itu sempurna. Allamul ghuyub, Maha tahu segala perkara yang tidak nampak. Tidak nampak aja Allah tahu, apalagi yang nampak. Itu sangat mudah untuk dia. Wa hadza yubayyinu annal alim akmal mimman la ya'lam. Ayat tadi menunjukkan bahwasanya, menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu itu lebih sempurna daripada orang yang tidak berilmu. Karena ayat tadi polanya adalah apa? Mengemukakan keutamaan orang yang berilmu. Derajatnya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka Allah Ta'ala lebih layak untuk memiliki apa? Derajat yang paling tinggi. Baik, wahina idzin fal muttasif bihi aula. Maka orang yang memiliki sifat ilmu dia lebih utama daripada yang tidak punya ilmu. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan, Allah memiliki sifat yang paling tinggi. Dan Allah Ta'ala disifati, dinamakan dengan apa? Rafi'ud darajat, yaitu derajatnya paling tinggi. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.